Selamat malam nih, malam-malam mengganggu Dokter nih. Seperti apa tadi menanggapi dari bantahan Selosogia nih sekaligus menggandeng kuasa hukum Ibu Elsa Sharif. Dokter sendiri menanggapnya seperti apa nih? Dari bahasan yang mana? Karena banyak banget bahasan yang sebenarnya bisa terbantahkan. Cuma ini yang mana dulu nih, gitu banyak banget lah ya sebenarnya. Jadi kita dokter di sini cuma nanggepin pertanyaan dari kalian aja karena semuanya bisa dokter jelaskan dan dokter bantah juga. Mungkin apa yang mau ditanyakan gitu aja. Oke, dari kalau untuk bukti-bukti kan nanti diserahkan ke pihak berwajib. Oke, mungkin dari pertama kejadian dulu aja ya terkait benar gak sih kalau pernah terjadi mediasi, cuman memang ditawarkan perdamaian dengan cara tertentu di ruang mediasi ya. Di ruang mediasi memang beliau mereka ini berdua ini ingin bilang kita tidak ingin ribut dok, kita cuma pengen tanya dari mana dokter mendapatkan barang tersebut. Dan dokter bilang hak dokter untuk mau menjawab atau tidak, karena itu adalah haknya dokter sebagai pembeli dan dokter melindungi reseller. Apalagi melihat aksi mereka yang mempersekusi dokter di situ. Jadi dokter tahu karakter asli bagaimana nanti para reseller kecil ini yang mereka nggak punya kekuatan apa-apa, mentalnya mereka nggak kuat, mereka diserang. Bahkan reseller sendiri yang nggak ikut-ikutan pun melaporkan ke dokter, mereka diserang. Terutama mentalnya oleh Arif Afanda. Ya, ini kan Arif Afanda adalah anak buah dari Rahma. Mereka menyerang secara melalui mentalnya ya terutama ya. Dan di ruang mediasi itu dengan jelas Fitra, suami dari Rahma bilang, jika Doktif ngasih tahu siapa resellernya itu dari Kalimantan, besok pagi saya misalnya Fitra ya, saya akan langsung terbang ke Kalimantan, saya akan selesaikan diri dengan membawa parang. Nah, gimana coba dokter dengerinnya? Gimana coba? Masa dengan kondisi begitu dokter serahkan ke resellernya? Tapi di luar gimana guys ngomongnya di depan Polda laporannya? Jadi maksudnya supaya dokter kasih tahu, dokter mau lapor ke dia, kami akan melaporkan ke Badan POM. Hello Rahma alias SS. Badan POM sudah mengetahui siapa resellernya per tanggal 20 Desember 2024 ya. Jadi jangan seperti pahlawan kesiangan ya. Jangan bersikap seolah-olah di luar Polda itu halus, lembut. Beda banget, mana kata-kata parang kamu gak keluar. Ya, jadi nggak usah. Badan POM sudah tahu. Artinya sebelum Selosogia meminta Badan POM untuk memeriksa produk yang dokter review itu, dokter udah tahu dulu, udah memberitahu. Sudah ya, tapi dokter baru keluarkan spill pelan-pelan ya. Jadi biar dokter keluarkan seluruhnya pelan-pelan. Dia dokter mau lihat seperti apa, coba kamu mau seperti apa ya, apalagi yang mau ditanya. Tapi tadi kalau nggak salah kan dia membantah tuh karena dia emosi akhirnya dia mengucapkan. Apakah boleh sekarang? Apakah boleh? Itu sudah bentuk pengancaman loh. Kamu berkata seperti itu dalam keadaan emosi atau apapun, tidak ada alasannya. Ini negara hukum, bukan negara barbar. Ya, tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negara Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tidak ada. Tidak ada dengan cara kamu emosi, kamu bisa melepaskan omongan seperti itu. Tidak ada alasannya. Ya, dan kamu akuin dong berarti bahwa mereka berkata seperti itu, berarti mereka akuin ya. Dan jelasnya mereka akuin. Gitu. Tadi sempat juga Selosogia menyampaikan bahwa sebenarnya dulu sempat ada komunikasi nih dekat, dan sempat juga dokter meminta produknya untuk direview karena permintaan dari salah satu anggota DPR. Itu seperti apa dokter menanggapi itu? Dokter ingin mengingatkan kalian bagaimana anggota DPR sudah menyebutkan owner brand tersebut ya, brand D, brand S dan lain sebagainya yang produknya overclaim. Artinya apa? Mereka sendiri sudah menaruh perhatian. Kenapa? Nah, itu seharusnya kan benar. Jadi apa yang Notif omongkan adalah benar. Bahkan beliau sendiri sudah mengumumkan kok di media massa gitu. Anggota DPR. Siapa itu dokter M ya? Gitu. Oke, dokter dianggap flashback kedekatan dokter dengan artis siapa tuh juga bilang kan
Terus Mas Uya kan juga begitu sama. Itu kan sudah menjadi bahasan di DPR, memang sudah menjadi bahasan di DPR dan ini sudah menjadi rahasia umum, sudah nggak perlu dibantah, emang betul sudah menjadi bahasan di DPR. Oke, Dok, kalau ngeceritain dikit kedekatan dokter dengan SS ini seperti apa sih dulu? Apakah rekan bisnis atau memang Tidak ada teman biasa? hubungan, tidak ada hubungan apa-apa. Jadi memang beliau mendapatkan nomor doktif dari HS, ya. Diduga beliau mendapatkan nomor doktif dari HS. Dari mana HS mendapatkan nomor doktif? HS mendapatkan nomor doktif dari inisial CK. Karena doktif memang mengenal baik CK pada saat doktif bertemu dengan dia di Mekah pada saat haji, ya. Jadi dari CK memberikan nomornya doktif ke HS, tapi doktif nggak merespon. Ya, pada saat itu HS berusaha menghubungi doktif, tapi doktif menyampaikan pesan kepada CK pada saat itu untuk lebih baik HS tidak menghubungi doktif karena tidak akan doktif gubris. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata HS terus berusaha nge-reach doktif, gitu. Ya, dan doktif dengar dari CK bahwa doktif diundang ke pabriknya HS. Doktif bilang, maaf, tolong sampaikan ke HS, diundang ke pabriknya tidak akan bisa membuktikan bahwa produknya overclaim. Karena doktif akan mengatakan produknya overclaim berdasarkan data dari lab. Doktif tahu beliau mempunyai pabrik yang besar, mega, tetapi matanya doktif tidak akan bisa melihat produksinya itu overclaim atau tidak. Jadi tidak ada gunanya untuk HS mengundang doktif ke pabrik beliau. Beliau sudah pernah mengundang doktif ya ke pabriknya. Oke. Tapi doktif tidak publis. Doktif yang menjadi apa itu artinya kecewaan Seloswaki, artinya dia nggak terima karena doktif itu dianggap tendensius, artinya hanya menyerang produknya dia saja nih, sementara masih banyak juga yang lain, kenapa nggak diserang? Jadi hanya tebang pilih. Gimana dokter? Apakah dengan produk-produk yang doktif review yang lain-lain dengan brand True F misalnya, dari yang dia sebagian ada yang sesuai, sebagian tidak, bagaimana? Brand-brand yang lain kan banyak di VT-VT-nya doktif. Kan itu bisa kalian jawab sendiri. Nggak ada yang namanya tebang pilih gitu. Nggak ada. Ya semua produk pasti doktif review, cuman doktif memilih yang terbesar tertinggi. Jadi yang mana yang peminatnya masyarakat paling banyak, wajar dong, karena dokter kan ingin membela masyarakat. Dokter kan di pihak masyarakat. Mana nih yang penjualannya terbesar ke masyarakat? Mana nih yang masyarakat tersedot uangnya? Kemana nih? Nah yang dokter lihat ya dari salah satunya dari mereka. Nggak cuma begitu, buktinya dari DRZ kan dokter bapak saya juga, betul kan? Kok bisa dibilang cuma dari dia? Gitu. Banyak brand-brand yang lain yang dokter review, nggak cuma dari dia. Tapi tadi saat ditanya memang dokter mengkhususkan saat itu mereview produknya SS aja dong, dan jawabannya iya saat kejadian ya. Bukan sih kan emang unboxing memang dari toko SS gitu. Tapi kan dokter nggak cuma unboxing. Ingat nggak? Ayo ingat nggak dokter unboxing dari DRL bersama dengan Bang Hotman? Ayo mau ngomong apa? Bareng Bang Hotman loh dokter unboxingnya. Berarti itu produknya bukan produk SS kan, tapi produk dari DRL. Ayo, nggak ada. Dok, tadi kan dia juga bawa produk ya dok, dibawa lagi dengan semuanya. Betul. Ada satu sampelnya nggak yang dia bawa? Yang dia bilang ada hasilnya? Yang dia jelaskan apa? Bawa dia ada hasilnya 9 dan sudah perbaikan. Iya. Yang Oke. dokter Itu tanya kan? menggugurkan nggak dok? Loh, kan dokter kemarin tunjukin ada komposisinya, ada niacinamide-nya nggak? Nggak ada kan komposisinya? Iya, komposisi. Yang dokter tanyakan di komposisinya nggak ada. Terus tiba-tiba hasil labnya ada. Misal seperti kalian beli martabak, iya kan? Pesennya pakai telur. Begitu kalian makan nggak ada telurnya, protes nggak? Ya sudah, itu yang terjadi. Dokter tanya, ini kok ada niacinamide di komposisinya nggak ada? Dari mana nilai niacinamide muncul di hasil lab?
Oke, ini kan nggak ada tendensi pribadi ya dok. Ya, ini kan oke. Dokter lagi sebagai orang yang memberikan edukasi kepada orang. Tapi pada akhirnya ini kan larinya ke ranah pribadi. Udah sejak pribadi, keluarga dan segala macam ya. Kerana pribadinya dari mana? Ya, Ya tadi ya sempat, itu tadi. ya, tadi sempat dia bilang Dia bilang, menyerang pribadi keluarga Menyerang sampai pribadi. ke Dan dokter pun keluarga. menjadi diserang pribadi lah, katakanlah seperti itu. Pada akhirnya dia menjadi saling serang dok. Betul. Personal ya, gitu. Dokter sendiri lihat bahwa ini sebetulnya lebih ke bisnis atau tendensius bahwa dokter juga sebenarnya nggak boleh jualan. Gitu gitu Oh, ya. tidak ada aturan yang mengatakan dokter tidak boleh jualan. Tidak ada aturannya. Ya, jadi mungkin nanti dokter akan minta mungkin dari pihak ID juga untuk menjelaskan itu. Jadi dokter itu berhak untuk menjual, tapi berjualan dengan beretika, gitu. Bukan dari misal satu dokter ya, dia produknya modalnya 70.000 misalnya ya, isinya 6 produk, dia jual dengan harga 1,5 juta, etis nggak? Saya tanya dokter. Atau dia menjual, misalnya ada satu lagi nih oknum dokter, lain lagi nih, dia menjual produk di sini kan ada TikToknya ya, TikToknya kena. Menjual produk minuman oral. Di situ tertulis tomat putih, white tomato. Padahal kandungannya nggak ada white tomato. Apakah dokter boleh seperti itu? Nggak boleh. Itu jelas nggak etis, gitu loh. Disitulah dikatakan dokter nggak boleh berjualan karena sudah mulai nggak etis. Terjadi kebohongan publik. Dan, nah betul, ada lagi Prof Taruna ditanyakan di acara situ, apakah boleh dokter itu di endorse? Jawaban Prof Taruna, boleh. Prof Dr. Taruna M. Biomed PhD, dengan jelas beliau mengatakan dokter boleh menerima endorse, asal sesuai dengan etika. Di undang-undang ini sendiri atau etika sendiri atau di kode etik sendiri tidak pernah tertulis ya bahwa dokter itu tidak boleh berbisnis atau berjualan. Tidak pernah, tapi ada etikanya. Jadi kalau berjualan ngambil keuntungan berapa nggak boleh dibuat etikanya. Jadi kepentingan masyarakat itu yang didulukan, bukan di otaknya hanya cuan. Tidak, tetap kepentingan masyarakat. Kenapa? Dokter sendiri juga punya usaha, dokter juga punya klinik, dokter juga punya skincare. Tetapi masyarakat yang datang ke klinik dokter konsultasi tidak pernah dokter cas. Kalaupun konsultasi mereka dokter resep, mereka mau tanya berapa budget yang mereka pulang, tidak pernah dokter cas. Supaya apa? Misalnya mereka pengen ngerti tuh, oh biayanya segini. Misalnya nih, oh 500.000, belum ada duit tidak? Ya udah pulang dulu, nggak apa-apa dokter nggak cas. Suatu saat mereka ada rezeki, mereka bisa datang, mereka bisa pulang. Ya dok, yang mereka sebut nggak fair itu karena tadi juga punya bisnis yang sama gitu. Betul. Jadi dia menganggap bahwa dokter ini menutup rezeki orang gitu dari apa review gitu. Bagaimana dengan brand-brand yang sudah dokter review yang memang produk kan memperbaiki dan dokter jual di etalasenya dokter? Apakah itu berarti dokter menutup rezeki orang? Buktinya mereka juga dokter jualin kok di etalase dokter, asal sudah dokter cek perbaikan ya dokter bantu buat jualan. Gimana? Cuman kalau emang jualan sama dokter memang harganya memang agak ambiar karena dokter kan pengennya mereka jadi pengusaha semua, jadi affiliate, jadi mereka bisa menjual produk yang dokter jual dengan harga ambiar yang mereka bisa jual dengan harga normal. Oke dok, dengan sekarang di masalah skincare ini dok ya, yang semakin kesana kemari semakin banyak masalah yang hadir. Dokter mau endingnya seperti apa sih dok? Saya sorry dari mereka mengakui semua kesalahan. Enggak, dokter intinya tujuannya pengen bisnis skincare menjadi kolam yang bening, hanya itu aja. Itu aja tujuannya, bukan untuk bermasalah. Tapi kalau untuk pasal-pasal atau untuk ini dokter nggak ingin berdamai karena ini akan menjadi pembelajaran buat seluruh owner skincare di Indonesia. Hentikan marketing flexing, hentikan marketing gimmick, sudah tidak ada. Yuk kita berbisnis dengan cara yang benar, menjual produk yang tidak berbahaya sesuai dengan aturan Badan POM, karena Badan POM lah institusi yang tertinggi yang berhak untuk menentukan produk tersebut bisa beredar di masyarakat aman atau tidak, bukan dokter. Oke, dari sisi seorang dokter kan
untuk membuat dunia skincare menjadi kembali sehat dan baik-baik aja, atau memang harus perlu dibikin pakem-pakem untuk siapapun yang mau bisnis skincare, apa orang biasa, apoteker segala macam? Tidak ada masalah, siapapun bisa berjualan skincare. Ya, itu tapi harus ada pakem-pakem ya sih? Ya, jadi mungkin nanti dokter berencana akan membentuk asosiasi gitu, akan membentuk asosiasi tentang perlindungan, bagaimana sih, jadi edukasi bagaimana sih kita menjual skincare yang benar, bagaimana sih influencer itu untuk mereview, karena tetap boleh mereview suatu produk, kita sebagai masyarakat bisa untuk mengawasi ya, karena undang-undang perlindungan konsumen masih berlaku hingga saat ini. Dok, terkait yang ada info kalau SS itu dugaan diperas hingga 500 M. Semua mengarah ke dokter. Klarifikasi aja gimana, Dok? Jadi begini, Ada hubungannya sama HS. ada hubungannya dengan HS. Oke, mengenainya ke dokter, emang bener sih pada saat itu juga tanya, kalau dokter itu bersama dengan sindikat, dokter bilang aja, dokter mau kamu nggak ingat yang ngasih nomor Nikita kan kamu. Maksudnya sindikat tuh apa? Itu dokter sebenarnya pengen tanyakan, cuma dokter males ya. Udah dokter capek, dokter berpikir udahlah kita urusannya ke ranah hukum aja, karena berdebat dengan orang seperti ini kan nggak akan selesai. Gitu, hanya menghabiskan energi. Jadi untuk yang 500M, 20M, 50M, 100M terserah lah gitu. Yang jelas yang dituduhkan itu pernah nggak terima duitnya, udah gitu aja. Kalau emang pernah terima duitnya, buktikan saja kapan transfernya, kapan terima duitnya, dibuktikan aja nanti di ranah hukum. Karena semua orang bisa bicara. Berarti membantah, Dok, ya, kalau dokter pernah memeras ya SS itu ya? Pernah. Seharusnya jangan 500 miliar, 1 T sekalian. tanggung ya dok ya. Tanggung, bener, apalagi yang 20M tanggung banget nyesel. Harusnya 50M, 100 itu 500 miliar tuh. Harusnya 1 T, salah. Ya, jadi jangan, kalau perlu 2 T, 3 T gitu ya. 30 T 6 tahun. 30 T 6 tahun. Iya. 3 enggak, yang itu berapa tuh 6 tahun? 300. 300 T dong. Nah sekalian aja. Harusnya, aduh kenapa 500 T, 500M, sayang kesempatannya itu sayang. Tapi dokter seneng ya, maksudnya apa? Jadi mereka yang mengeluarkan statement itu, enaknya harusnya menyebutkan nama, gitu. Misalnya kayak seperti dokter pemeras, dokter penipu. Nah itu enak banget sebenarnya, bisa dituduh dengan pencemaran nama baik. Masalahnya ya, yang sebenarnya itu menggunakan mulut nih, ya. Jadi orang yang maker, apa sih namanya itu, yang orang yang dibalik semua ini itu nggak bersuara. Jadi dia mengumpatkan, sama seperti kasus yang terjadi ini terbuka ya akhirnya ya, itu akan membuka di sini tahun lalu, ya. Ada seorang oknum dokter juga yang ingin menjatuhkan oknum dokter yang lain. Dengan cara apa? Dengan membayar buzzer untuk menjelekkan oknum dokter yang lain. Siapa oknum dokter ini? Oknum dokter ini dokter kasih spillnya sih cewek, tapi kemasannya kayaknya suci, tak bernoda, gitu. Yang mengaku tidak pernah menggunakan buzzer. Wahai kamu oknum dokter yang diduga menuduh dokter memeras kamu, ya 20 miliar, kita tahu siapa orangnya. Kamu bilang nggak pernah pakai buzzer. Tahun lalu kamu mentransfer uang sejumlah uang, disebutin nggak jumlah uang? Iya, berapa? 25 juta rupiah ke buzzer untuk menyerang DRR. Untuk apa? Agar kamu bisa menjadi nomor 1 di dunia bisnis skincare ini, biar masyarakat yang menjawab. Tahunya dari mana itu 25 Lihat ke buzzer? sendiri transferannya ke orang ini, ke buzzer ini. Lihat sendiri dari mana kok dokter tahu itu, dia dari PT-nya dia sendiri. Misalnya R ya? Udah jangan mancing-mancing. Dok,